Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Dan biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan itu diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Dan sekarang saya akan membahas tentang kematian kita, yaitu ketika kita dicabut nyawa oleh malaikat maut. Dan kita harus tahu Tuhan Sang Pencipta telah memberi tugas kepada malaikat Azrail sebagai pemimpin malaikat maut. Jadi malaikat Azrail itu tugasnya bukan yang mencabut nyawa, tetapi pemimpin malaikat pencabut nyawa yang disebut malaikat maut. Dan ketika kita akan meninggal 40 hari lagi, malaikat maut 7 telah mendekati kita. Mendekati ya, 40 hari lagi. Dan 7 hari lagi, malaikat maut 7 itu sudah dekat dengan kita. Dekat ya, dekat pisan. Dan 3 hari, malaikat maut 7 sudah menyodorkan tangannya untuk mencabut nyawa kita. Dan setelah hari kematian kita, malaikat maut yang 7 sudah menjalankan tugasnya, yaitu malaikat maut 7 itu adanya di kaki kanan kita, kaki kiri kita, tangan kanan kita, tangan kiri kita, di pelawangan, di dada, dan di mun-munan kita. Yaitu 7 ya, yang mencabut nyawa kita itu ada malaikat maut 7. Dan ketika waktunya kita meninggal, maka malaikat maut yang berada di kaki kanan dan kaki kiri kita mendorong nyawa kita ke atas. Jadi didorong ke atas ya, bukan dicabut dari bawah, didorong ke atas. Dan sakitnya orang yang akan meninggal itu 10 kali cabikan pedang. Dan diteruskan oleh malaikat maut yang berada di tangan kanan dan tangan kiri dengan cara didorong ke pinggir ya, ke sini. Dan sakitnya orang yang akan meninggal itu 10 kali cabikan pedang. Dan dibantu oleh malaikat yang ada di pelawangan kita dengan cara didorong ke atas. Dan sakitnya 100 kali cabikan pedang. Sampai ke sini ya, sampai ke tenggorokan. Dan dibantu oleh malaikat yang ada di dada kita dengan cara didorong ke atas, dibantu dengan malaikat maut yang ada di mun-munan kita dengan cara didorong ke bawah. Didorong dari malaikat maut yang ada di dada didorong ke atas, dari malaikat maut yang ada di mun-munan didorong ke bawah. Dan sakitnya orang yang akan meninggal itu 1000 kali cabikan pedang. Sampai ruh kita yang didorong oleh malaikat maut yang di dada dan di mun-munan, sakitnya 1000 kali cabikan pedang sampai keluarnya ruh kita dari mulut kita. Makanya orang yang baru meninggal mulutnya ngangah. Kenapa mulutnya ngangah? Karena bekas keluarnya ruh dari jasad kita itu keluarnya dari mulut kita ya. Dan ketika keluar dari mulut kita, orang yang meninggal itu mulutnya ngangah, maka suka diikat ya. Kalau orang sudah meninggal diikat supaya tidak ngangah, karena itu bekas keluarnya ruh dari jasad kita. Dan ruh yang sudah keluar berada di dekat jasadnya ya, melihat orang yang melihat orang yang mendatangi dirinya yang baru meninggal, melihat dirinya yang sudah menjadi sebujur bangkai, dia melihat. Dan ketika jasad akan dimandikan, maka ruh yang sudah keluar dari jasad itu dibawa oleh malaikat maut ke atas langit, yaitu dimandikan di telaga Jabarut, dan yang memandikannya malaikat Azrail, pemimpin malaikat maut. Jadi di jasadnya di alam dunia dimandikan dan ruhnya dimandikan di atas langit, yaitu oleh malaikat Azrail yang disebut di telaga Jabarut. Dan setelah beres jasadnya di sini dimandikan, dikapani,
ruhnya pun diturunkan lagi, didekatkan dengan jasad ya, didekatkan dengan jasad. Dan setelah disolatkan dan dibawa ke keranda untuk dimakamkan, ruh pun dekat dengan jasad. Ya, tetap mendekati jasad ya, sampai jasad itu dimakamkan atau dimasukkan ke liang lahat dan ruh pun masuk ke dalam kubur ya. Dan di sana pertanyaan kubur dan yang bertanyanya malaikat Mungkar Nakir yang tugasnya bertanya di kubur kepada roh. Jadi yang ditanya itu bukan jasad tetapi roh ya. Kalau jasad kan sudah tidak berfungsi. Dia akan menjadi bangkai yang akan membusuk lagi ya, itu menjadi tanah dan air lagi. Dan yang ditanya itu roh. Dan malaikat Mungkar Nakir bertanya 5 pertanyaan ya kepada ruh tersebut. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kiblatmu? Dan siapa saudaramu? Dan apabila orang tersebut hidup di alam dunia menjalankan perintah Tuhan yaitu niat, sholat, dan akhlak yang baik dan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan, maka ruh tersebut akan bisa menjawab. Dan dia menjawab, Tuhanku adalah Allah karena sewaktu hidup di alam dunia dia selalu sholat 5 waktu. Dan dia selalu menyembah kepada Allah, maka dia bisa menjawab kalau selalu melaksanakan sholat ya, yang 5 waktu. Dan apa agamamu? Dia bisa menjawab, agamaku adalah Islam kalau dia selalu menjalankan syariat Islam yaitu niat, sholat, dan akhlak yang baik. Dan yang ketiga, siapa nabimu? Dia bisa menjawab kalau dia menjalankan ya. Nabiku adalah Nabi Muhammad sebagai pimpinanku. Kalau dia hidupnya menjalankan Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Nabi Muhammad, isi Al-Quran yaitu niat, sholat, dan akhlak yang baik, maka dia bisa menjawab kalau nabiku adalah Nabi Muhammad. Dan yang keempat, apa kiblatmu? Kalau dia selalu mengamalkan isi Al-Quran, dia bisa menjawab kiblatku adalah Al-Quranul Karim karena dia selalu mengamalkan isi Al-Quran, niat, sholat, dan akhlak. Dan yang kelima, siapa saudaramu? Kalau dia menjalankan niat, sholat, dan akhlak yang baik di alam dunia, dia bisa menjawab kalau saudaraku yaitu muslimin muslimat yang artinya beriman dan bertakwa. Apa itu beriman dan bertakwa? Dia percaya adanya Tuhan dan makhluk ciptaan Tuhan dan kekuasaan Tuhan yaitu kitab suci yang diturunkan kepada para rasul, dan artinya takwa dia menjalankan perintah Tuhan yaitu niat, sholat, dan akhlak yang baik kepada semua manusia. Jadi akhlak baik itu bukan hanya kepada orang Islam tapi kepada semua manusia yang dekat dengan dia. Jadi kalau dia menjalankan niat, sholat, dan akhlak, semua pertanyaan Mungkar Nakir akan bisa dijawab ya. Tetapi kalau dia tidak menjalankan hidup sewaktu hidupnya, tidak menjalankan niat, sholat, dan akhlak yang baik, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan. Dan kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan, maka malaikat Mungkar Nakir yang membawa gada atau palu ya untuk memukul, 1 kali pertanyaan tidak bisa menjawab maka dipukul. 2 kali pertanyaan tidak bisa menjawab maka dipukul, sampai 5 kali pertanyaan dia tidak bisa menjawab maka dipukul 5 kali ya. Dan setelah bisa atau tidaknya menjawab pertanyaan malaikat, barulah ruh tersebut dibawa oleh malaikat Mungkar Nakir ke tempat ruh yang sudah keluar dari jasad yang disebut Baitil Ma'mur. Dan Baitil Ma'mur itu adanya di langit keempat. Dan di sana disimpan oleh malaikat Mungkar Nakir. Dan di sana juga ada tempat nikmat dan ada tempat siksa. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan disimpan di tempat nikmat. Tapi bukan surga ya, karena surga itu belum ada, karena surga itu setelah datangnya hari kiamat dan proses-proses hari kiamat.
tapi dia sudah disimpan di tempat nikmat. Dan apabila yang tidak bisa menjawab, dia disimpan di tempat siksaan. Itu tergantung perbuatan waktu hidup di alam dunia. Jadi contohnya alam kubur, pertanyaan kubur, contohnya Baitil Ma'mur, nikmat dan tanpa siksa, itu tergantung perbuatan kita waktu hidup di alam dunia. Apakah kita menjalankan perintah Tuhan atau tidak, yaitu niat, sholat, akhlak yang baik kepada sesama makhluk. Dan akhlak yang pertama, tutur Tutur kata kata yang baik. yang Maka baik. siapa yang selalu bertutur kata yang baik dengan ikhlas dan mengharap keridhaan Allah dan menjalankan sholat 5 waktu dan menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan, maka dia akan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur dan akan diberi tempat nikmat di Baitil Ma'mur, tempat ruh yang sudah keluar dari jasad sampai menunggu datangnya hari kiamat atau hari pembalasan. Subhanallah. Nah, inilah ya ilmu dari saya. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi Anda yang mendengarkan. Semoga bermanfaat ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih untuk wabarakatuh. pencerahannya.